Aku baru ngeh lor, ternyata di situ itu parkiran sepeda sama ini motor gratis. Tuh. Nah, ini ada larangan buat memancing lor. Bisa dilihat sendiri. Nah, ini yang 2 kilo lor. 2 kilo itu paling murah ya 1.950 yang ini lor. Paling saya beli ini soalnya mencari kegiatan yang produktif. Tuh, jeruknya ya lor, gede-gede. Daun bawang. Halo lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor. Kembali lagi bersama Indoraemon Kun lor. Kalau di kesempatan pada video kali ini kembali lagi Indoraemon Kun mengajak dulur-dulur buat jalan-jalan online ya lor. Tapi lor, sebelum lanjut nonton videonya Indoraemon Kun ini, langkah baiknya bagi dulur-dulur yang belum subscribe untuk segera subscribe, karena subscribe itu gratis lor. Nah, ini saya sudah sampai di pematang sawah. Nah, sebelumnya itu saya ngira ini rumput ya lor. Jadi belum ditanemin entah gandum apa padi gitu. Tak pikir itu ini rumput. Nah, setelah saya cari informasi, ternyata ini adalah tanaman gandum lor. Maklum lor, di Indonesia itu saya sama sekali belum pernah lihat tanaman gandum. Baru kali ini lor. Jadi kalau tanaman gandum itu kuat walaupun ditanam di musim dingin. Seperti itu lor. Ini luas banget ini. Nah, di sebelah sini juga ditanamin gandum lor. Tahu nggak ini lor? Ini kalau bahasa Jawa itu namanya wot. Jembatan dari kayu lor. Buat nyebrang. Keren banget lor. View sana itu kayaknya Bukit Ichihatasang itu loh. Aku baru ngeh lor, ternyata di situ itu parkiran sepeda sama ini motor gratis. Itu ada tulisannya Murio Jitensa Churinju. Tuh. Wah, berarti nanti kalau misalkan parkir di sini aja lor, gratis. Lumayan lor. Kalau misalkan mau pergi Jumatan gitu, parkirnya sepeda di sini ngirit 150 yen atau sekitar 15.000 rupiah. Nah, oh ya lor, ada yang komen request bang, mancing bang, cari spot mancing di waduk atau di bendungan gitu. Jadi gini lor, saya itu sebenarnya nggak hobi mancing dan belum tahu celahnya lah. Kalau di Jepang itu kan nggak bisa sembarangan bisa mancing gitu ya lor. Ada tempat-tempat yang dilarang. Nah, ini saya berada di sebelah danau. Nggak tahu ini ada ikannya apa enggak, ada yang mancing apa enggak, boleh mancing apa enggak. Coba kita telusuri bareng-bareng ya lor. Nah, bendungannya ini berada di tengah-tengah kota. Tuh bisa dilihat dikelilingi perumahan orang Jepang. Ini bunga sakura ini lor, pohon sakura ini. Tuh ada orang Jepang jalan-jalan. Lor, bisa dilihat cuaca pada hari ini tuh alhamdulillah sangat cerah lor. Sangat memungkinkan bagi aku untuk jalan-jalan lagi, ondal-ondalan lagi. Ini suhunya terbilang cukup hangat lor, sekitar 14-15an derajat Celcius. Nah, kita sudah berada di trek joggingnya bendungan ini lor. Coba kita telusuri, nanti kita muter. Keren lor pemandangannya. Tapi yang main di sini tuh ya biasanya aki-aki ini gitu pada olahraga. Jadi bener-bener menikmati masa tuanya ya lor. Masa tua itu dihabiskan buat bener-bener pensiun, istirahat, terus olahraga. Karena mungkin dulu waktu mudanya itu ya bener-bener kerja ekstra keras. Itu burung gagak atau burung bango ya lor? Meow. Lah kok kucing. Tempat sekeren ini
udara sesejuk ini, buset, lingkungan sebersih ini bisa sepi lor. Tadi ada aki-aki seorang tadi jalan-jalan. Kita telusuri. Coba ya lor. Ada tulisan dilarang mancing apa enggak? Tuh, pohon sakura lor sebelah kananku ini. Ini larangan-larangannya ya lor. Terutama ya binatang peliharaan biasanya anjing itu buat membuang kotorannya. Kalau bisa dibawa pulang. Ini bayiku ya lor, bayiku tidak boleh masuk ke sini. Ini ontel lor, bukan motor ini. Ontel ini. Aman. Nggak boleh buang sampah sembarangan. Oh, nggak ada tulisannya larangan mancing ya? Nggak boleh nyalain kembang api. Tuh ikannya gede-gede lor, nggak tahu ikan apa ya lor itu. Ikan mas atau ikan apa itu? Ini dari sebelah sisi sebelah barat ini lor. Keren banget. Tuh. Nah, ini ada larangan buat memancing lor. Bisa dilihat sendiri. Jadi nggak sembarangan waduk atau bendungan itu boleh mancing. Ini suri kinshi, sakana suri kinshi, no fishing okazaki sea. Sebenarnya ikannya banyak banget lor. Tuh ada koi, terus kayak katanya ikan-ikan salmon gitu ya lor. Saya juga kurang paham sih jenis-jenis ikan. Banyak banget lor. Makanya kalau binatang-binatang contohnya ini ikan itu bisa tenang setenang itu ya lor. Banyak banget lor, masya Allah. Nah jadi udah jelas ya lor, kenapa kok saya itu nggak pengen mancing. Ya takut aja lor. Ntar udah nyaman mancing, taunya ternyata nggak boleh dipancingi. Kan jadi serem lor. Jadi takut kalau ada pak polisi nanti. Kalau di sebelah sini kayak ini ya lor, kayak pintu airnya. Kebetulan ini airnya surut lah, bisa dibilang surut, nggak terlalu meluap. Keren banget lor. Ini di tengah kota ini. Ya buat irigasi. Tuh pemukiman warga. Kebanyakan perumahan sih lor. Kalau di sini jarang sekali kayak apartemen-apartemen gitu, jarang. Keren lor, langitnya itu biru banget. Ini rumah tradisionalnya orang Jepang. Oke lor, berhubung lewat supermarket, saya mau ngecek harga beras lor. Ayo kita lihat bareng-bareng lor. Tak sepil harga beras saat ini. Nah, ini yang 2 kilo lor. 2 kilo itu paling murah ya 1.950 yang ini lor. Paling saya beli ini, soalnya budgetnya buat beli 2 kilo lor. Kalau buat 5 kilo belum cukup. Tuh. Ini yang 5 kilo. 5 kilo itu hampir 500.000 rupiah. Ini juga jarang sekali yang packingan 10 kilo. Kurang lebih segini lor harganya tuh. Ini yang 5 kilo ada 550.000. Ini juga 5 kilo ini 400.000. Kalau mungkin saya memutuskan beli yang 2 kilo ini aja. Oke lor, alhamdulillah tadi menurutku masih dapat ini ya, beras yang murah ya, walaupun 2 kilo lor. Lumayan, insya Allah cukup sampai ini akhir bulan, karena di rumah juga masih ada sedikit beras tadi.
Nah, kita menuju danau lagi, tapi yang di sebelah sini, bukan yang tadi. Ini ada petani Jepang nandur tanam ini lor, tanam sayur. Lumayan buat kegiatan. Nah, di sebelah kiri juga ada danau. Di sini itu juga dilarang memancing juga ya lor, di sini. Dilarang memancing. Tapi lor, kalau di sebelah kananku ini, di danau sebelah kananku ini, saya lihat kok dulu ada orang Jepang yang mancing di sini. Berdua aki-aki gitu. Nah, di kebun sebelah kiri itu kayak ini ya lor, kayak anggur ya. Biasanya anggur kan dibikin seperti itu. Saya belum pernah lewat sini. Coba kita lewat sini bareng-bareng. Ada apa di sini? Tenang banget lor. Suasananya itu sunyi, tenang. Masih asri juga walaupun di kota. Tuh, bisa didengar kicauan burung. Nah, nampaknya di sebelah sini dulu juga kayak bendungan gitu ya lor, tapi udah nggak ada airnya, udah tumbuh rumput-rumput liar. Tuh di depan itu kayak ada bangunan, itu kayak ini pintu airnya. Bisa dilihat lor, mataharinya sangat terik banget. Tapi emang kayak gini katanya lor, di Jepang itu tiap 10 tahun sekali, walaupun musim dingin itu cuacanya seperti ini, hangat. Jadi menurutku mending kayak gini lor, nggak dingin. Kalau dingin itu susah. Tuh rumahnya orang Jepang yang sudah nggak ada penghuninya kayaknya. Kita masuk gang sempit, sepi banget ini. Jeruk lor, namanya ini kikang. Ini yang bisa dimakan sekulitnya itu lor. Kita lewat sini coba. Ini arah ke Ionton Miyai. Nah, menurutku desa Miyai ini sangat maju banget lor, berkembang pesat. Ada mallnya, ada supermarket. Pokoknya komplit, ada stasiun juga, klinik juga ada. Ini sempit lor. Nah, di sebelah sana lor, Yontonnya Miyai. Nah, di sini juga ada taman buat olahraga sama bermain sama bocil-bocil. Yang bisa dilihat di sebelah kiri juga ada halamannya orang Jepang yang ditanamin sayur juga lor. Jadi ya pinter-pinter memanfaatkan lahan walaupun cuman kecil ya lor lahannya. Ini ada perumahannya orang Jepang di sebelah sininya. Ini beneran kayak bukan musim dingin lor. Jadi anget banget, nyaman. Oh, ternyata di sepanjang jalan itu ada ininya lor, ada tempat duduknya. Kalau malam kayaknya lampu-lampunya itu nyala, itu keren itu. Ini kita lewat komplek yang deket kereta api, rel kereta api lor. Lumayan gede jalannya, lebar, bersih lor. Tak ajak lihat ini lor, tak ajak liatin ini kereta api lewat, nanti kita lewat terowongan situ. Gak apa-apa lor, kayak bocil. Aku seneng lor lihat kereta api di perlintasan-perlintasan seperti ini. Ada kereta lewat lor. Keren banget. Arah Nagoya. Di depan itu ada ini,
mak-mak lewat pakai ini sepeda motor listrik. Begitulah lor potret orang tua lansia di Jepang pada masa tua ya seperti itu. Karena sudah terlanjur mandiri, didikan sejak dini itu, jadi sampai tua pun juga kemana-mana sendiri. Gokil ya lor. Udah tak pencet lor, tuh pada berhenti nanti. Tuh berhenti. Kita menuju di persawahan ini lor, ini juga gandum. Kemungkinan juga gandum itu. Mungkin lahan segini luasnya gandum semua ini lor. Oh bisa dilihat lor, di pematang sawah kayak gini dibikin jalan aspal atau jogging track ya lor, karena ya buat olahraga orang Jepang seperti itu. Pokoknya di sini kalau misalkan cuaca bagus cerah gitu banyak sekali lor warga Jepang yang olahraga di sini, jogging terus jalan santai. Dan ini gandum semua ini lor. Kalau kita istirahat di sini sambil menikmati bentoku makan siang. Tuh bisa dilihat orang Jepang. Kita sambil menghangatkan badan. Tuh semangat banget lor. Tuh ada kereta lewat di sana. Keren keren keren. Aktivitas ketika sudah sepuh ya harusnya seperti itu lor. Benar-benar menikmati masa tuanya, santuy. Oke lor, kita langsung buka saja ini. Ini malah cenderung panas ya lor di sini. Saya bawa ini lor, bawa bukan Red Bull ya lor, tapi Red Cup. Soalnya tak masukin cup lor, dikit soalnya. Tuh, Red Cup ayam rendang, mantap banget lor. Anginnya nanti nggak kabur. Kita tindih pakai ini ada kursi berputar lor. Monggo lor. Bismillahirrahmanirrahim lor. Allah mau berenang. Ini ciki tadi. Laper lor. Kita sambil melihat orang Jepang ini olahraga. Monggo lor. Mantep banget nih nasi rendang. Nasinya udah dingin tapi pulen lor. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke lor, alhamdulillah sudah habis si rice cupku tadi. Waktunya kita perjalanan pulang ya lor. Itu mobil di belakang itu juga beliau mau ini lor, mau olahraga. Mobilnya parkirin di situ. Jadi ya mungkin ini juga termasuk jawaban kenapa kok beras di Jepang itu melonjak parah. Ya mungkin kalau di Jepang itu hanya bisa produksi padi itu setahun sekali ya lor. Seperti ini contohnya, ini nggak ditanamin padi, ini ditanamin gandum. Soalnya kalau padi di musim dingin itu nggak kuat, kalau gandum kan kuat. Di sisi lain petani yang nanam padi itu juga berkurang, tenaganya itu berkurang kan. Yang nanam itu kebanyakan orang tua gitu ya lur, regenerasinya itu kurang. Mungkin kondisi seperti itu juga kemungkinan bisa dialamin di Indonesia nanti ke depannya. Soalnya regenerasinya itu juga orang muda, anak-anak muda sekarang kan juga ini lur, kayaknya hampir jarang yang bertani. Kemungkinan seperti itu lur, bakal melonjak juga. Kalau sekarang itu nggak tahu lur, per kilo di Indonesia itu harganya berapa saya kurang tahu. Mungkin yang tahu bisa di komen di kolom komentar lur. Ini lagi berkebun lur orang Jepang. Lalu di sebelah sini ladangnya itu ditanemin sayur ya lur, di depan situ. Dulu aku juga udah pernah kesini ngevlog di sini. Kemungkinan ini lur, yang punya ladang-ladang di sini itu para bos yang sudah sepuh. Tuh, yang sudah sepuh terus mencari kegiatan yang produktif. Tuh, jeruknya lur, gede-gede, daun bawang. Tumben-tumbenan nggak ada yang ke ladang ini. Ini sayur-sayuran. Buset, melimpah tenan. Masa tua yang bermanfaat ya seperti ini lor. Keren lor, lumayan luas ini. Ini yang punya nggak seorang ya lor, masing-masing ini banyak banget ownernya. Nah di sebelah situ ada pohon kesemak, terus di bawahnya ada tempat duduk sama meja. Bener-bener nyaman banget tempatnya. Bahkan lahan sekecil ini pun ditanemin gandum juga ya lor. Makanya kayak roti yang berbahan kan gandum itu murah lor. Dan mungkin dulur-dulur yang pengen ngirit nggak makan nasi ya belinya ini gandum atau barley aja. Itu murah itu lor. Dulu pas awal-awal beras melonjak itu, para pekerja yang ada di Jepang juga katanya mengoplos beras sama barley itu lur, sama gandum itu. Karena kalau beras semua itu ini boros katanya. Nah di sebelah sini pun juga gandum lur, udah pada tumbuh hijau-hijau. Nah dulu saya makannya di sini lur. Yang disamperin emak-emak itu di sini, duduk di sini. Beliau lagi ini ngambil kiwi ini. Ini juga ladang sayuran. Jeruknya waduh. Kalau beli padahal mahal loh. Lemon kayaknya itu lor. Yang depan ini kikang. Seperti yang tadi yang bisa dimakan sama kulitnya.
masuk pemukiman warga lagi lor. Keren lor, bersih lingkungannya, di mana-mana itu bersih. Jepang mana-mana itu bersih lor. Rombongan pesepeda ria lor, yang bakar-bakar dia motornya parkir di sini lor. Kayaknya dia juga ini lor, solo riding. Kemungkinan mau ini lor, mau bakar-bakar atau barbekyuan. Keren ya. Ketemu anak muda ini lor. Lah Kang Firly nanti? Kang Firly mangkat. Baru mangkat. Siap, hati-hati Beb. Mau belanja lor dia lor. Nah, Beb. Ini kalau menurutku langsung musim semi aja lor. Bener-bener cuacanya nggak ini lor, nggak dingin sama sekali nih. Musim semi ada ada ini sakura. Nah, di depan ada lampu merah ya lor, lampu merah yang otomatis dari pembangkit listrik tenaga surya ini lor. Ini lagi merah. Biasanya di jalanan pas perbaikan jalan ini kebetulan tuh merah. Ada tikannya juga lor ternyata. Tuh. Hijau, biru deng. Jadi orang Jepang itu kalau nyebut warna lampu itu ya bukan ini ya, bukan warna hijau ya lor, tapi au atau biru. Keren mobilnya. Airnya bening banget lor, tuh banyak banget kicauan burung. Kalau alhamdulillah ini sudah sampai tempat tinggalku lagi. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah nonton video ini. Pokoknya tetap di support terus ya lor channelnya Indoraemon Kun dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jika dulur-dulur berkenan juga minta tolong di share. Ketemu lagi di konten-konten Indoraemon Kun terbaru lainnya. Terima kasih, saya doakan dulur-dulur dapat rezeki yang berkah, barokah, diberikan kesehatan, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur.